Imam Muslim meriwayatkan, dan juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari riwayat Malik bin Sa'sa'ah, dari Sayyidina Thabit al-Banai juga, dari Sayyidina Anas bin Malik, dikatakan bahasanya thumma urida bina ila samai, lalu aku diantarkan ke langit, fastaftaha Jibril, kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Lalu ada suara, man anta, siapa engkau? Qala, malaikat Jibril menjawab, Jibril. Lalu suara tersebut berkata, man ma'ak, dengan siapa engkau? Qala Muhammad, aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditanya dari atas langit itu, qad bu'itha ilaihi, sudah diutus Muhammad? Karena sebetulnya para nabi itu sudah mengerti bahasanya akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedatangan Nabi Muhammad hari itu, malam itu juga ditunggu-tunggu oleh para nabi. Na'am qad bu'itha ilaihi, ia telah diutus. Fafutiha lana, kemudian dibukakan pintu langit untuk kamu. Fa idza an-nabi Adam, kemudian aku bersama Sayyidina Adam alaihi salam. Pintu langit pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Farahhaba bi, kemudian menyambutku, wa ta'ali bi khair, kemudian mendoakan aku dengan kebaikan. Dan riwayat banyak sekali tentang ini, tentang Sayyidina, kisah ini. Kemudian di langit yang kedua, di situ juga riwayat Imam Muslim, kisah yang ada di langit kedua adalah adanya Sayyidina Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria, riwayat Imam Muslim juga. Kemudian di langit ketiga, di situ ada Sayyidina Yusuf alaihissalam, yang dikatakan itu huwa u'tiya syatral husni, diberi oleh separuh kegantengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, separuh kegantengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahaba, kemudian Sayyidina Yusuf pun juga menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ali bi khair, kemudian doakan Rasulullah dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu langit keempat, di situ ada Sayyidina Idris alaihissalam, itu riwayat sahih Muslim, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan. Farahaba wa ta'ali bi khairin, kemudian Sayyidina Idris juga mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Masya Allah, Nabi disambut ini. Kemudian setelah itu langit yang kelima, di situ Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Sayyidina Harun alaihi salam. Warahaba wa ta'ala li bi khair, kemudian Sayyidina Harun juga menyambut Rasulullah dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di langit keenam, inilah Sayyidina Musa alaihi salam ada di langit keenam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Sayyidina Musa alaihissalam tiba-tiba menangis setelah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan Rasulullah, menangis. Lalu malaikat Jibril bertanya, kenapa engkau menangis wahai Musa? Sayyidina Musa mengatakan bahasanya, ada anak kecil yang diutus setelahku, tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ini adalah kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad sangat banyak yang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Kemudian ada langit yang ketujuh, karena ini langit yang keenam. Kemudian setelah langit yang keenam baru masuk langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh juga riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari juga, di situ fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan. Sama ditanya, siapa ini? Aku Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah sudah diutus Muhammad? Iya, sudah diutus. Faidah Nabi Ibrahim, aku dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sampai dikatakan bahasanya Sayyidina Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan aku paling miripnya di antara keturunan Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian setelah itu apa? Dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Jibril berkata, hadza abuka fasallim alaih, ini bapakmu wahai Muhammad, bersalamlah kepada Ibrahim. Lalu Sayyidina Rasulullah mengucapkan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril mengatakan bahasanya, hadza Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tembusan Ka'bah. Ka'bah itu terus sampai di situ tempat tawafnya para malaikat. Sampai dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yusalli fi kulli yaum 70,000 malak. 70.000 malaikat sholat di tempat itu. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi, begitu banyaknya malaikat Allah. Jadi malaikat 70.000 keluar nggak balik lagi. Jadi begitu banyaknya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di langit ketujuh. Nah, kemudian ada yang perlu dihadirkan juga, kisah apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di antaranya adalah Nabi melihat surga dan melihat neraka, bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW, "Tsumma udkhiltul jannata." Allah, semua aku dimasukkan ke dalam surga. Maka pokoknya jangan bertanya, surga sekarang sudah ada atau belum? Lah kok Bilal sudah masuk surga, wong Bilal belum mati? Bilal belum meninggal. Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok sudah bisa melihat Bilal? Ketahuilah, Nabi Muhammad waktu itu sudah tidak pakai hukum alam yang ada saat itu. Sudah dengan yang punya hukum alam, yakni dengan Allah. Jadi nggak ada waktu dunia, akhirat, jarak, sudah nggak ada semuanya. Jadi Nabi masuk surga, hakikat surga, bukan hayalan, bukan berita Nabi masuk surga, tidak. Tapi Nabi benar-benar masuk surga. Kok mungkin? Karena apa? Yang membawa adalah yang punya surga. Sehingga tidak ada zaman dulu, zaman yang akan datang. Karena sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iya, ada zaman lalu, zaman yang akan datang. Tapi Nabi waktu itu sudah dengan Allah, di bawah kuasa Allah, maka oleh Allah dimasukkan ke undang-undang baru, nizam baru, konon baru, yang tidak seperti undang-undang hukum alam ini yang saat ini dirasakan oleh manusia biasa. Tapi Nabi sudah dimasukkan ke surga. Bagaimana caranya? Allah alam bisawab. Karena waktu tidak penting saat itu, sehingga bagi Nabi saat itu masa lalu dan surga yang akan dimasuki umat Nabi Muhammad terlihat dan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan neraka yang akan dimasuki orang kafir pun dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dan nyata, bukan hayalan. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Sebab apa? Yang membawa Nabi Muhammad adalah yang punya waktu. Waktu tidak dianggap lagi saat itu. Namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Makanya ini bukan bagian akal. Akal itu baru bisa menerima dan memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau sesuatu tidak pakai waktu dan tempat, akal sudah tidak paham dan tidak bisa memahami. Sementara waktu itu Nabi Muhammad tidak butuh waktu, tidak butuh tempat, karena yang membawa adalah yang punya waktu dan punya tempat. Sehingga jarak pun tidak penting. Akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau ada orang ngomong, berbicara tentang sesuatu nggak pakai waktu, nggak pakai tempat, akal tidak bisa paham. Sama di saat kita bicara tentang Allah, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Akal tidak paham. Karena memang Allah tidak boleh masuk ke dalam pemahaman akal kita. Akan tapi kita mempercayai Allah ada, bukan akal-akalan. Coba kalau ada orang yang berkata bahwa ada kejadian, anggap saja seorang presiden Republik Indonesia, siapalah, anggap saja presiden siapa, ada salah satu orang disebutkan adalah misalnya seorang namanya Omar. Umar itu hidup di dunia ini adalah tidak sebelum tahun 2000 dan tidak setelah tahun 2000 dan juga tidak di tahun 2000. Anggap saya. Jadi ada seorang ibu, ada orang bercerita, suaminya ibu itu hidup tidak di tahun 2014, juga tidak sebelumnya dan juga tidak setelah tahun 2014. Gimana Bu? Nyambung enggak kira-kira? Bisa paham enggak? Berapa tahun kapan di tahun 2014? Enggak. Sebelumnya? Enggak. Setelahnya juga enggak. Kenapa akal tidak bisa paham? Karena enggak ada waktunya. Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Terus di mana? Maka itulah akal. Sementara kita bicara tentang kuasa Allah yang tidak tunduk dengan akal kita, sementara akal kita di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan masalah akidah, masalah pengukuhan akidah dengan dialog, mantek dialog akal. Kita tidak usah banyak jauh-jauh ke situ. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah mukjizat. Kalau namanya mukjizat, sudahlah, tanggalkan, tuh letakkan akal dulu. Bukan bagiannya akal, tapi itu wilayahnya hati yang bisa mengimaninya. Yang jelas tidak mustahil. Kenapa? Ini di bawah kuasa Zat yang maha kuasa, Zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ ada surga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma udkhilul jannata fa idza fiha hanabidul lu'li wa idza turabuhal misik. Permata
debunya adalah seperti misik wanginya. Allah, semoga kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah surga. Kemudian juga dilihat neraka. Kalau surga Nabi masuk, kalau neraka Nabi Muhammad lihat. Ra'aitu, aku melihat. Lailatan usriya bi, lah melihat. Bukan masuk neraka Nabi Muhammad. Kalau surga Nabi masuk, kalau neraka Nabi melihat. Lihat, bukan Nabi bercerita, melihat. Neraka rijalan, orang-orang, tukradu shifahuhum bimaqarida minan nar. Aku melihat orang-orang, sengaja kami pilih hadis. Sebetulnya yang dilihat Nabi Muhammad banyak, kita pilih ini. Tukradu shifahuhum bimaqarida min narin. Mulut mereka digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Fakultu ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula khutaba'u min ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah dari umatmu. Ya'murun nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatrunal kitaba afala yaqilun. Mereka adalah para penceramah-penceramah yang hanya pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, mengatakan sesuatu yang haram tapi melanggar, mengatakan sesuatu yang wajib tapi tidak melaksanakan. Itulah para penceramah-penceramah yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita yang selama ini kita kenal. Semoga mereka bukan hanya sekedar pandai berbicara, khususnya yang berbicara ini, semoga Allah menjauhkan dari pandai berbicara lalu tidak bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah menjaga kita dari segala hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah, innalillah, penceramah. Disebutkan Nabi ada penceramah. Yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah pangkat, yang dicari adalah sanjungan. Sehingga ilmunya pun hanya di depan orang saja. Di saat sendiri ia bebas berbuat apa saja. Ilmunya hanya di kampungnya saja. Keluar dari kampungnya sudah hilang. Min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka punya kuku-kuku dari timah. Kuku dari timah. Dan mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri sampai habis. Berdarah habis, dan mereka kesakitan waktu mencakar. Tapi tumbuh lagi, cakar lagi, tumbuh lagi. Terus begitu kerjaannya. Gak ada kerjaan lain sambil berjalan menuju neraka. Dan di padang mahsyar ini sudah siksa sebelum siksa Allah. Di padang mahsyar, di neraka, ini di neraka. Di neraka terus kerjaannya seperti itu. Mencakar. Lalu malaikat Nabi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Haula'il ladzina ya'kuluna al-khumnasi wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang suka membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan kesalahan yang benar terjadi, bukan berdusta. Kalau kesalahan yang tidak pernah terjadi, mah fitnah lebih kejam lagi itu. Ada saudara kita melakukan kesalahan, tak taunya kita jadikan bahan gunjingan setiap hari. Bukan kita mohonkan ampun kepada Allah, bukan kita doakan agar tobat, tapi kita asik untuk menggunjingnya. Ketahuilah menggunjing akan mendapatkan hukuman semacam ini. Lebih dari itu, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, maka akan habis pahalanya, diberikan kepada orang yang digunjing. Dan kalau sadar itu adalah orang yang paling bodoh, maka ayo kita jaga di majelis kita, di tempat kita, di rumah kita, jangan digunakan untuk bicarakan orang lain. Apalagi kadang fitnah yang kita dengar. Fitnah yang kita dengar, kita sebar ke sana kemari, menghabiskan pahala, naudzubillah, mengundang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang benar terjadi pun ya, kesalahan, apakah si A berzina atau seseorang melakukan dosa-dosa, bukan untuk kita gunjing. Kalau memang kita mencintainya, datangi dia dan ingatkan Allah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan lalu kita bicara kepada teman, itu begini, itu sudah menggunjing. Apa urusanmu? Bahkan jangan sampai kita menggunjing. Kadang-kadang ini menggunjing ini tidak sadar. Bahkan di kalangan fuqaha sampai dikatakan oleh para ulama, faqihatul fuhai. Makanan pokoknya orang yang belajar fikih, orang yang letih hukum, makanan pokok. Gunjing sana, gunjing sini, gunjing sana, gunjing sini. Innalillah. Dan dilihat oleh Nabi Muhammad, dan ini harus kita tekankan makna-makna kayak begini. Rugi betul kita, habis amal kita dengan menggunjing ini.
Sama Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, kalau beliau digunjing itu beliau malah mengirim hadiah kepada orang yang menggunjing. Kenapa? Dia telah menghadiahkan pahala untukku, kenapa aku tidak membalas dengan hadiah? Allah, rugi. Kadang kita juga mau kepancing ke suatu ketika, Buya gimana Ustadz yang di televisi itu ya, kok dia begini-begini. Pernah hampir kepancing. Wah ini mau ngajak saya gunjing ya, nggak bisa. Saya tidak kenal Ustadz itu, saya tidak pernah duduk dengan beliau, dan saya tidak pernah ngobrol langsung, dan kejadiannya itu seperti apa. Kalau masalah kamera masa bisa dibuat-buat, wallah alam bisawab, sudah jangan gunjing. Sekarang kita benah diri saja, tidak usah kita bawa gunjing komentar si Ustadz ini begitu dan sebagainya. Kadang kita dibawa, kadang Masya Allah fitnah mungkin, naudzubillah. Sudahlah, majelis kita akan kita bersihkan dari gunjingan. Dan ketahuilah, jangan Anda duduk dengan penggunjing. Kenapa? Pada gilirannya nanti Anda yang akan dimakan oleh dia, rugi. Lebih dari itu, Anda kalau sudah ketularan, kalau Anda digunjing sama dia mah enak dapat pahala, tapi yang menjadi masalah Anda pun ikut bersama-sama menggunjingnya, dan habislah pahala kita. Dan kadang tidak sadar, kadang subhanallah, di saat seustad Imam Ghazali mengingatkan, kadang seorang wa'id, seorang penceramah mengingatkan gunjing tapi dengan menggunjing. Allahu Akbar. Mengingatkan menggunjing tapi dengan menggunjing, gak sadar itu. Begitu mengerikannya gunjingan itu, menghabiskan pahala. Sudahlah, tutup mulut kita, jangan bicarain orang lain. Sudah, kalau pengen benah diri saja. Ayo bicara sholat, ibadah yang baik-baik, pengajian minggu depan di mana, kemarin hasilnya apa, itu saja. Nggak usah si fulan, si AA. Sampai dikatakan faqihatul fuqaha, buah-buahnya para ahli fakih. Orang fikih, nyaman ini enak gunjingnya. Apa itu? Apa itu? Yang punya daun pondok menggunjing yang punya majelis gede, yang punya majelis gede gunjing yang di pondok. Kata yang punya pondok apa? Pengajian aja kok dibawa ke lapangan itu. Apa maksiatnya ada? Karena dia punya pondok. Yang di lapangan apa? Kalau sudah majelis di luar ini yang bisa hadir bermacam-macam orang. Apa artinya pondok? Ayo, jelek-jelekan semuanya, sudah habislah. Padahal semuanya punya bagian masing-masing. Yang majelis besar di majelis-majelis ribuan, semoga bermanfaat. Yang punya pondok untuk mengkader ulama, semoga bermanfaat. Cuman dasar hati kotor, menggonjing. Lihat, biarpun pakai jubah bisa menggonjing. Maka yuk kita berlindung kepada, minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggonjing. Kadang-kadang sampai suatu ketika guru kami bercerita, kalau menggunjing itu repot. Kadang-kadang ustadznya belum selesai bicara pun masih gunjing. Sampai dicatakan, ibu-ibu jangan menggunjing, jangan menggunjing. Tak taunya apa? Ustadznya belum selesai ngomong sudah nyenggol temannya. Tuh yang kerudung merah tuh suka gunjing. Tuh yang kopiah hitam ini. Dipikir begini ini gak gunjing. Halus gunjing itu. Kadang orang gak sadar kalau menggunjing. Naudzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan siapapun yang pernah kita gunjing, semoga Allah ampuni, angkat derajat mereka. Allah mengampuni dan Allah mengangkat derajat mereka. Dan jika ada orang menggunjing kita, semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga Allah berikan kesadaran. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara menggunjing kita. Kemudian Sidratul Muntaha. Setelah itu ada Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Itu pohon sebetulnya. Akan tapi juga dimaksud tempat. Tempatnya pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon. Ya. Sampai begitu kan Sidratul Muntaha daunnya ada seperti telinga-telinga gajah, pokoknya indah. Sampai kayak apa sifatnya? Nabi mengatakan, "Fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayyan'ataha min husniha." Hadis Sahih Muslim. Kayak apa sih pohon Sidratul Muntaha itu? Yang menjulang dari langit ke-6 ke langit ke-7 itu. Apa yang kayak apa pohon Sidratul Muntaha itu di tempat yang indah itu? Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan bahwa fama ahadun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. La yan'atuha illallah, dan riwayat begitu indahnya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah ada Sidratul Muntaha, ada lagi Nabi Muhammad naik lagi hatta dhahartu li mustawa, namanya Mustawa, satu tempat, wallahu a'lam bishawab. Hadis sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asma'u fi sharifal aqlam
Nabi Muhammad setelah sampai ke Mustawa, itulah Nabi Muhammad mendengar Shariful Aqlam, pena, suara pena. Qalamullah, makhluk Allah yang dikatakan awal khalqilah makhluk Allah, al-qalam. Fajara bima huwa kainun ilal abadi, kemudian menulis semua yang terjadi sampai hari akhir. Qalamullah, qalam, ada matakan qalamul malaikat, ya qalamullah di sini. Qalam, pulpen. Kayak apa itu? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Nabi Muhammad mendengar itu semuanya. Dan di tempat itu antara Sidratul Muntaha dan Mustawa, di tempat yang wallahu a'lam bisawab, yang jelas Nabi Muhammad di tempat yang mulia itu, Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya di Mustawa, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, atau antara Sidratul Muntaha, pohon Sidratul Muntaha dan Mustawa, itulah terjadi dialognya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialognya dengan Nabi Muhammad itu, awas, jangan salah paham. Kalau kita menemukan buku sejarah Isra Mi'raj yang mengatakan bahasanya Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah di sampingnya dan didekatkan kepadanya, maka itu adalah riwayat yang batil, riwayat yang salah. Allah tidak butuh tempat hingga sampai Nabi Muhammad didudukkan dekat dengannya. Adapun dalam Al-Quran yang disebutkan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, mendekat dan mendekat sampai dekatnya itu adalah seperti lebih dekat daripada panjangnya busur itu. Itu adalah bukan Allah dan Nabi Muhammad, tapi itu malaikat Jibril. Allah tidak butuh tempat, termasuk akidah Mujassimah yang mengatakan Allah jisim, itu mengatakan Nabi Muhammad duduk, bahkan sampai ada kan berhadapan-hadapan, begitu dekatnya sampai seperti presiden dan wakil presiden kayak gitu. Tapi bagaimana? Atau manusia dikit-dikit digambarkan seperti itu. Tidak, Allah tidak butuh tempat. Jadi waktu itu Nabi Muhammad bukan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Dan ingat, Allah bukan bertempat di tempat itu, tapi Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Kemudian di saat seperti itu, ini ada khilaf di antara para ulama, apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pendapat yang dikukuhkan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, para immah ahli akidah kita mengatakan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Maka dzabal fuadu mar'a, hati Nabi Muhammad yang melihat. Cuman memang ada pendapat, dan itu pendapat ulama juga, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Qadhi Iyad, Imam Al-Farra mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala sendiri. Itu adalah pendapat, karena Nabi Muhammad masuk surga juga dan Allah bisa dilihat di surga. Ini takwilan. Dan ini pendapat, akan tapi kita akan kembalikan kepada ahlinya, pakar akidah. Kalau urusan fikih, iya, kita kembalikan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tapi ketahuilah urusan akidah kita kembalikan kepada ahlinya. Ternyata pada a'immah ahli akidah, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil maturidiyah, jumhur ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahasanya Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan hatinya. Dan ada khilaf antara Sayyidina Abdullah ibn Abbas dengan Siti Aisyah, adalah khilaf di dalam hal ini. Siti Aisyah mengatakan tidak melihat. Sayyidina Abdullah Abbas mengatakan melihat. Maka para pensyarah hadis menafsiri bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat adalah dengan hatinya. Waktu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepalanya, maka tidak bertentangan dalam hal ini. Sudah, jangan dipersulit diperribut masalah ini. Akan tapi yang harus kita yakini bahwasanya jangan ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana. Karena kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad menjabatkan pesan khamsun salat, 50 salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengkisahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 50 salat yang pertama. Fafuridu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Difardukan kepadaku 50 salat dalam sehari semalam. Fanazaltu ila Musa, lalu aku turun kepada Sayyidina Musa. Faqala, Sayyidina Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan kepada umatmu oleh Allah Tuhanmu? Qultu khamsina salat, 50 salat.
Sayyidina Musa, lihat Sayyidina Musa ini memberikan nasihat kepada Rasulullah, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif, kembalilah dan mintalah keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu tidak akan mampu dengan itu semuanya. Umatmu tidak mampu, maka kembalilah. Dan Nabi Muhammad naik turun, maka disinilah kadang muncul satu kesimpulan, keyakinan, pemahaman yang salah, seolah-olah Allah ada di atas sana. Karena Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, naik turun lagi, sehingga ada keyakinan yang salah, dipikir Allah ada di atas sana. Tidak, Allah tidak butuh atas. Itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaan Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Muhammad berbicara. Allah bisa mengajak bicara dengan Nabi Muhammad di bumi, seperti Allah pernah ngajak bicara Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Jadi waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, itu bukan karena Allah ada di Bukit Tursina, tapi Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa. Allah di mana? Jangan katakan Allah di mana, karena Allah tidak butuh mana-mana. Adapun Nabi Muhammad waktu tidak ada bicara oleh Allah, diangkat ke atas langit ke-7, Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa. Nabi Muhammad diajak bicara di situ, maka ketahuilah itu karena Allah ingin membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, ingin dimuliakan. Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang sangat mulia, tempat istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah Allah ngajak bicara Nabi Muhammad. Jadi tempat itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah ada di atas sana. Jangan katakan Allah ada di atas arsy. Jangan katakan Allah ada di atas langit. Ini keyakinan yang mulai disebar di akhir zaman ini. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Maka orang awam sering salah di dalam mengungkapkan. Selalu kalau ditanya, siapa, bagaimana bu kabarnya? Ya terserah yang di atas. Ini adalah karunia yang di atas, pemberian dari yang di atas. Lidahnya kok berat banget mengucap kalimat Allah. Kenapa tidak mengatakan Allah? Kenapa atas? Atas itu nisbi, karena mengiringi kepala kita, maka disebut sebagai atas. Ketahuilah bahwa Allah ada, tidak butuh tempat.